Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaji kita kemarin terakhir pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran yang fokus kepada mengaktifkan pendengaran kita. Karena dari mendengar insya Allah bisa mewarnai hati manusia. Dan dari mendengar juga manusia bisa segera menyadari apakah dirinya sehat jiwanya atau sakit. Tadi di rakaat akhir Allah menjelaskan di surat Al-An'am, wa minhum may yastami'u ilaik. Yang sudah mendengar saja ada yang mengalami sebuah pendengaran yang tidak sehat. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim wa fi adhanihim waqra. Mendengar namun hatinya tidak tersambung dan di dalam telinganya ada penyumbat. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna wa fi adhanihim waqra, sehingga hatinya tidak mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha, dan jika dia melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah manapun tidak bisa membuat dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menuduh Al-Quran hanyalah cerita-cerita masa lalu. Maka salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengagendakan untuk dirinya mendengar, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau meminta kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran, bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Quran. Tentu sebagai seorang murid yang begitu kecil di hadapan gurunya, Abdullah bin Mas'ud agak nervous. Bagaimana mungkin sekelas saya membacakan ayat-ayat di hadapan Rasulullah. Aqra'u 'alaika unzil, apa ya pantas ya Rasulullah Quran diturunkan kepadamu, ya. Tapi kenapa saya yang baca, ya. Namun Rasulullah mengatakan, inni uridu an asma'a min ghairi, kali ini saya ingin mendengar Al-Quran dari orang lain, ya. Ini menunjukkan hati ini harus disiram oleh Al-Quran, baik dari mulut kita maupun dari pendengaran kita, ya. Wabil khusus pendengaran yang terfokus, yang teragendakan, ya. Karena ada juga mendengar yang cuma selingan saja, ya. Daripada nggak ngapa-ngapain memperdengarkan ayat, ya, tapi hatinya tidak dihadirkan. Tapi dalam hadis ini pentingnya mendengar dalam rangka terfokus untuk mendengar Al-Quran. Maka membacalah Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Begitulah ayat demi ayat Rasulullah mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud sampailah di ayat ke-41
fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai di ayat 41 Rasulullah mengatakan hasbuk, cukup sampai di sini saja. Dan Abdullah bin Mas'ud melihat mata Rasulullah sudah bercucuran air mata karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh ayat 41? Yaitu menjelaskan tentang suasana pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sebagai orang yang sangat yakin dengan kehidupan akhirat, begitu merasakan luar biasanya, mengerikan, menakutkannya suasana pengadilan di sisi Allah. Allah gambarkan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nasib manusia ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pengadilan itu pasti akan dihadirkan saksi-saksi ahli. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di antara saksi ahli itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat akan diadili dengan saksinya. Misalnya kaum Nabi Nuh akan diadili bersama Nabi Nuh. Allah akan bertanya, wahai Nabi Nuh, apakah kamu sudah melaksanakan semua amanah yang saya berikan agar kamu mengajarkan umat manusia beribadah kepada saya? Maka Nabi Nuh akan menjelaskan, saya sudah melaksanakan. Umat-umatnya yang mendustakan akan menolak, enggak ya Allah, kami enggak pernah mendapat pelajaran dari Nabi Nuh. Nabi Nuh akan mengatakan, enggak ya Allah, demi Allah saya sudah menyampaikan, Engkau Maha Tahu. Maka Allah pun akan menawarkan, adakah saksi ahli yang kamu bisa hadirkan bahwa engkau telah menyampaikan? Nabi Nuh pun akan menyebut, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan wajibna bika ala haula'i syahida. Akan saya hadirkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umat-umat yang lain. Tentu Rasulullah laik menjadi saksi bagi umat-umat yang lain karena Al-Quran yang telah diturunkan sendiri yang menjelaskan tentang semua para anbiya yang telah menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Maka Rasulullah pun akan dengan tegas mengatakan, betul ya Allah, saya menjadi saksi bahwa Nabi Nuh saat persidangan dengan Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, bahwa para nabi-nabi ini betul-betul telah menyampaikan semua amanah yang telah engkau berikan. Maka saat itu disampaikan oleh Rasulullah, maka semakin menakutkanlah suasana yang ada bagi manusia-manusia yang dulunya tidak beriman kepada Allah, padahal para nabinya sudah mengajarkannya. Maka Allah katakan di saat itulah semua manusia nggak bisa ngomong lagi dan berharap kalau saja dirinya menjadi tanah saja. Lau tusawwa bihimul ard, jadi tanah, selesai, udah nggak ada urusan apa lagi. Dan mereka tidak bisa membantah lagi, wala yaktumunallaha haditha. Inilah yang membuat Rasulullah nggak tahan lagi untuk melanjutkan pembacaan surat An-Nisa dari Abdullah bin Mas'ud karena rasa takutnya terhadap suasana hari akhirat, hari persidangan. Maka dalam riwayat yang lain, di dalam salah satu tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang membaca persidangan antara orang-orang Kristen, orang-orang Nasara disidang dengan Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya ada di akhir surat Al-Maidah. Itu juga dirasakan oleh Rasulullah sebagai suasana yang sangat mengerikan.
Dan kita sebagai umatnya ya, juga punya peluang yang sama untuk merasakan bahwa ayat ini juga sangat mengerikan untuk ditadabburi sebagai bukti iman kita terhadap hari akhirat semakin baik. Kita pun bisa merasakan gentingnya suasana ini sebagaimana Rasulullah juga merasakannya. Dalam persidangan itu Allah akan memanggil Nabi Isa. Wahai ya Isa bin Maryam, benar kamu yang dulu menyuruh orang-orang Nasara itu agar menuhankan kamu dan ibumu. A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Kamu yang ngajarin mereka agar mereka menyembah selain Allah dan kamulah sama ibumu yang menjadi Tuhan. Maka Nabi Isa dengan penuh ketakutan menjawab, Subhanak, Maha suci ya Allah, terlalu mulia Engkau ya Allah untuk saya ajarkan kepada manusia dengan agar mereka bersikap syirik kepadamu ya Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pantas kalau saya sampai mengajarkan manusia seperti itu. Ya. Begitulah gambaran manusia yang bertauhid kepada Allah. Ya. Syirik itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan untuk dilakukan, sehingga Nabi Isa harus mengiba-iba kepada Allah bahwa ketidakmungkinan dirinya untuk mengajarkan kepada orang Nasara agar menuhankan dirinya dan ibunya. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Engkau Maha tahu ya Allah, kalau saya memang bicara Engkau juga tahu, enggak usah nanya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah yang Maha tahu atas segala yang rahasia. Jadi sambil memuji-muji Allah, sambil menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada kaum Nasara agar menuhankan dirinya yang sering kita sebut-sebut dengan Tuhan anak, itu sama sekali enggak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Ya Allah, kami tidak mengajarkan kepada mereka kecuali agar mereka hanya beribadah kepadamu. Ma qultu lahum illa ma amartani. Dan itu yang kau ajarkan kepadaku agar hanya beribadah menyembah kepada Allah. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Saat aku masih hidup, aku terus mengawasi mereka agar mereka dalam tauhid dan akidah yang lurus. Falamma tawaffaitani, ketika engkau telah mengangkat saya, ya berarti sekarang masih hidup Nabi Isa sebagaimana dijelaskan di akhir surat An-Nisa, kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang mengawasi mereka, Engkaulah yang maha mengetahui, menjadi saksi atas keberadaan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya. Maka dengan penjelasan Nabi Isa ini menjadi jelaslah siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Ya. Tentu Nabi Isa lah yang berada di pihak kebenaran, dan semua orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan hanya karena dilahirkan tanpa ayah, itu bagi sebagian orang Nasara suatu yang spektakuler sehingga nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal, ya udah lihat anak Tuhan saja. Padahal Allah katakan kenapa nggak masuk akal? Allah katakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sebagaimana engkau percaya bahwa Nabi Adam itu seorang nabi manusia, bukan Tuhan, padahal dia dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Seharusnya Nabi Isa lebih masuk akal lagi. Cuma tanpa ayah saja, ibunya ada. Masa bagi Allah itu tidak lebih mudah? Ya, sehingga Allah katakan
inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Kasusnya hampir sama. Yang satu tanpa ayah ibu, yang satu cuma tanpa ayah saja. Kenapa kalian terlalu mengagungkan sehingga menganggap Isa adalah anak Tuhan? Na'udzubillah, subhanallah. Sehingga Allah perlu mengkanter dirinya dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Di ayat lain dikanter lagi, mattakhadha sahibatan wala walada. Kalau kau ingin beriman dengan Allah dengan keimanan yang lurus, Allah itu tidak punya anak, ya, bahkan juga tidak punya istri. Mattakhadha sahibatan wala walada. Ya. Tapi Nabi Isa alaihissalam begitu sayangnya kepada kaumnya, ya, maka dia hanya mengungkapkan sebuah ungkapan seakan maknanya, ya, terserah kebijakanmu ya Allah. Ya. Tidak berani mengatakan ampunilah, juga apalagi mengatakan siksalah. Ya. Ya. Jadi cuma mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau siksa, ya engkau berhak karena mereka juga hamba-hambamu. Ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka itu tidak mengurangi kemuliaanmu. Engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau tetap maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Entah bagaimana nasib manusia saat itu setelah Nabi Isa alaihissalam mengungkapkan seperti ini. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya, sehingga dalam riwayat tadabbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akhir surat ini, surat Al-Maidah ini, ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ini dibaca oleh Rasulullah sampai berjam-jam. Ya. Ini salah satu dalil kenapa sebagian pembaca Al-Quran, ya, ketika merasakan sebuah sentuhan ayat, ya, ayatnya diulang-ulang. Ya, jadi mengulang-ulang ayat itu dalilnya, ya, kebiasaan Rasulullah. Tidak hanya ayat ini, ya, di riwayat lain Rasulullah banyak mengulang-ulang sebuah ayat di surat Al-Jathiyah, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi mengulang-ulang bagi orang yang mentadabburi itu juga ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan satu yang bid'ah, ya. Di sisi lain ini bukti bahwa, ya, jangan sampai bacaan kita, ya, sepanjang zaman hanya targetnya hatam. Jadi kalau seperti ini, kalau kita pikir-pikir, nah kapan hatamnya kalau itu adzibhum fa inna baduk dibaca sampai berjam-jam begitu, ya, ya. Jadi memang masing-masing ada sesinya, ada hatam tujuannya supaya diri kita mengenal semua ayat-ayat Al-Quran. Ada sesi tadabbur sehingga Rasulullah terpaku pada ayat ini. Tentu salah satu suasana yang dirasakan oleh Rasulullah, ya, kalau dibahasakan semacam, ya Allah tolonglah umatku juga diperlakukan seperti ayat ini. Ya, ya. Tolong kalau salah ampuni, toh kamu mengampuni mereka, itu enggak akan mengurangi kemuliaan dan kebijakanmu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Enggak henti-hentinya. Rasulullah baca ini, ya. Sampai Allah di arsy sana kasihan melihat Rasulullah nggak berhenti membaca ayat ini, ya. Dan Allah tahu yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, apa maksud Rasulullah baca ayat ini nggak berhenti, ya. Ya. Maka Allah mengutus Jibril, wahai Jibril, datangilah Muhammad, tanya apa yang dia rasakan, ya. Maka ditanya, Rasulullah menjawab,
aku khawatir dengan umatku. Mana kebijakan mana yang akan diberikan oleh Allah terhadap umatku nanti? Apakah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Disampaikan oleh Jibril, ya Allah, ternyata yang membuat Rasulullah itu sedih, khawatir, takut, was-was adalah dia khawatir terhadap nasib umatnya, khawatir terhadap nasib kita semua ini. Gimana nanti dalam persidangan seperti ini, apakah mendapat in tu'adzibhum atau wa in taghfir lahum? Dijawab oleh Allah, kasih tahu Jibril kepada Rasulullah bahwa aku telah meridhai semua umatmu. Aku telah ridha. Artinya apa? Bahwa insya Allah umat Muhammad mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan besar kemungkinannya untuk umat Muhammad dalam persidangan Allah nanti mendapat semacam kebijakan yang lebih meringankan. Tentu ini salah, di satu sisi kabar gembira, di sisi lain jangan sampai membuat kita terlena. Kemudian kalau ternyata benar Allah sudah ridha kepada umat Muhammad, ya udah kita nyantai-nyantai aja. Justru kita harus lebih giat lagi agar betul-betul mendapatkan janji Allah ini bahwa umat Muhammad akan mendapat keistimewaan nanti di dalam persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Hari ini semua yang dulu di dunia memiliki keimanan yang sejati. Keimanan yang sejati itu intinya adalah keimanan yang istiqomah. Tidak ngambekan di dalam ibadah, tidak bosanan dalam ibadah, tegar, teguh di dalam ketaatannya kepada Allah. Ibadahnya bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi hitungan kehidupan. Itu yang dimaksud dengan hari inilah semua orang yang punya keimanan sejati akan menuai manfaat dari keimanan sejatinya. Bagi mereka adalah surga yang selama-lamanya di dalamnya. Bagi mereka adalah keridhaan Allah dan mereka juga ridha kepada Allah. Bagi mereka adalah kesuksesan yang besar. Inilah jemaah rahimakumullah salah satu penegasan di dalam tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, sekaligus pengenalan kita terhadap hadis sahih tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, baik interaksi yang sifatnya mendengarkan maupun interaksi yang sifatnya bacaannya di dalam sholat, khususnya sholat tahajudnya yang bisa jadi dalam momen tertentu. Dalam hadis ini dalam sekian waktu hanya menghabiskan satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini juga sebenarnya yang ada di masyarakat. Kalau baca Yasin, masyarakat suka ngulang-ulang salamun qaulam mir rabbir rahim. Pertanyaannya, memang ada hadisnya kalau sampai ayat ini diulang 3 kali? Ya nggak bakal ada. Itu yang diajarkan oleh para ulama dulu. Kalau baca ayat ini ulang-ulang. Maksudnya bukan ngulang-ulang supaya lebih banyak dibacanya. Maksudnya aslinya adalah dalam rangka merenunginya. Apa renungannya pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim? Jadi salamun qaulam mir rabbir rahim ini adalah puncak kenikmatan surga. Dari ayat awalnya, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Puncaknya pada nikmat salamun qaulam mir rabbir rahim. Apa tafsirannya? Tafsirannya setelah manusia
sibuk menikmati nikmat-nikmat surga dari A sampai Z. Kemudian Allah memanggil-manggil ahli surga, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah. Ya. Sehingga semua yang lagi asik langsung terperanjat menuju kepada suara panggilan itu. Ya. Tiba-tiba mereka baru sadar yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu ahlul jannah itu lupa semua dengan kenikmatan surga, karena indahnya, nikmatnya yang lebih luar biasa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disinilah Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu. Dan berlindung dari ayat yang mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya. Manusia-manusia yang sampai di akhirat enggak berhak melihat Allah, dan Allah tidak mau memperlihatkan dirinya kepada manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Ya. Maka saat itulah Allah kemudian menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya. Bahkan Allah kemudian menyeru, silahkan minta apa saja kalian. Ada yang kurang enggak nikmat surga ini? Enggak ada ya Allah yang kurang. Udah semua berlebih-lebih ya. Sekarang kami hanya minta engkau meridhai kami ya Allah. Yang diminta adalah keridhaannya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran suasana ini diungkapkan dengan satu ayat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi memang tidak akan terasa maksud ayat ini kalau kita nggak belajar tafsirnya. Sehingga para ulama kita zaman dahulu mengulang-ulang ayat ini, tujuannya juga ya, dalam rangka tadabbur, dalam rangka agar semakin merindukan surga Allah, sebagaimana hadis di balik hadis yang menjelaskan suasana ini. Ya. Bahkan kalau kita paham bahasa Arab dan sastranya, ya, suasana ayat ini digubah dalam bentuk syair oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Bagi yang merasakan sastra bahasa Arab, maka akan menyatu indahnya ayat Al-Quran, indahnya hadis, indahnya sastra bahasa Arab. Bisa nggak bosan-bosan kita mendengarnya. Walaupun kalau yang paham sastra saja nggak paham tafsirnya, nggak paham ayatnya, ya tentu nggak nyambung juga. Di dalam literatur kesusteraan bahasa Arab terkenal dengan Mimiyah Ibnul Qayyim, karena syairnya di akhir ditutup dengan huruf mim semua. Terakhir syairnya beliau mengatakan, in kunta tadri fatilka musibatun. Kalau kamu tahu tentang suasana hari kiamat, ya, kamu akan merasa betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Ya. Betapa khawatirnya setiap orang terhadap dirinya. Fa in kunta la tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu nggak tahu, ya. Jadi kalau tahu akan terasa membahayakan, mengerikan. Kalau nggak tahu lebih bahaya lagi sebetulnya. Ya. Kalau nggak tahu tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, padahal dalam Al-Quran sangat lengkap, maka itu musibahnya lebih besar lagi. Nah, ini sekedar informasi ya, tentang bagaimana para ulama kita ya, mempersiapkan perangkat-perangkat agar umat ini